Scene pertama, scene memperlihatkan beberapa anggota mafia sedang melakukan penyiksaan kepada anggota mereka yang sudah melakukan pengkhianatan kepada kelompok mafia mereka sendiri. Di saat yang bersamaan ada seorang pria yang memanfaatkan kondisi tersebut untuk melakukan gerakan senyap dengan cara mengendap-endap menuju markas mafia tersebut, untuk melakukan pencurian terhadap uang milik kelompok mafia itu. Setelah itu John pun bergegas pergi dengan menggunakan mobil yang berada di sana. Sayangnya saat itu salah satu anggota kelompok mafia menyadari bahwa ada penyusup. Sehingga anggota mafia tersebut langsung menabrakkan mobilnya kepada mobil milik John. Kemudian John berusaha mengganti mobilnya menggunakan mobil milik anggota mafia tersebut. Akan tetapi itu tidak mudah karena ia harus berkelahi terlebih dahulu dengan mafia tersebut. Selain itu anggota mafia yang dihajar oleh John bernama Rahul. Setelah berhasil membawa kabur mobil milik John, ternyata anggota mafia yang lain mulai bergerak serentak untuk mengejar John. Terjadi kejar-kejaran di antara mereka, beruntungnya John berhasil lolos dari kejaran mereka. Kemudian ketika dalam pelariannya, John mendapatkan pesan suara dari rekannya. Pesan suara tersebut berisikan bahwa John akan dijemput oleh rekannya pada pukul 7 di sebuah bandara. Karena langkah yang akan diambil oleh John adalah kabur ke luar negeri. Di saat yang bersamaan John mencoba menghentikan pendarahannya dengan berbagai alat yang ada di mobil tersebut. Akan tetapi, ketika John mencari kain di bagasi mobil, ia dikagetkan ada seorang wanita hamil berada di sana. Ternyata wanita tersebut bernama Mia, istri dari ketua mafia yang bernama Tempel, kelompok mafia yang uangnya John curi. Sebelumnya Mia berusaha kabur dengan Rahul karena ia sudah muak dengan suaminya yang selalu membunuh orang. Meskipun Mia sedang hamil John, tanpa penuh perhitungan ia mencoba untuk meninggalkan Mia di pinggir jalan karena tidak ingin Mia menjadi beban dalam perjalanannya. Akan tetapi hal tersebut tidak bisa dilakukan karena Mia langsung berteriak mengenai rencana John selanjutnya yang akan ke sebuah bandara untuk melakukan pelarian. Karena Mia mendengar pesan suara yang sebelumnya diberikan oleh John ketika di dalam mobil. Hal inilah yang membuat John terpaksa membawa Mia untuk masuk ke mobilnya, karena John tidak ingin Mia menjadi hambatan karena melaporkan kepada Temple mengenai rencana selanjutnya yang akan dilakukan oleh John. Kemudian terjadi kesepakatan di antara mereka bahwa Mia akan tutup mulut jika John mengantarnya ke sebuah motel. Karena di motel tersebut Mia akan bertemu dengan temannya Rahul untuk membantu Mia melarikan diri menuju rumah orang tuanya yang berada di luar negeri. Di tempat lain, di markas mafia, Rahul terlihat sedang disiksa serta diinterogasi karena melakukan kesalahan besar, yakni telah membawa Mia, padahal Rahul pun menyebutkan bahwa ia hanya dipaksa dan disuruh oleh Mia untuk melakukan hal tersebut. Selain itu para anggota mafia yang lainnya menanyakan kepada Rahul tentang siapa yang telah mencuri uang mereka. Tak lama kemudian bos mafia pun datang, yakni seorang pria yang berwajah seram bernama Tempel. Pertama Temple meluapkan kekesalannya kepada anak buah yang bertanggung jawab menjaga uangnya dengan cara langsung menghabisinya dengan pistol yang Temple miliki. Temple pun langsung mengambil alih dalam menginterogasi Rahul dan menanyakan di mana istrinya sekarang berada. Rahul saat itu hanya memberikan secarik kertas yang isinya hanya alamat motel yang akan Mia datangi untuk pergi ke luar negeri dalam melakukan pelarian. Mendengar hal tersebut Temple langsung bereaksi dengan menyuruh anak buahnya segera menyewa pembunuh bayaran yang bernama Franz agar menghabisi siapa saja yang telah membawa Mia, termasuk menyuruh pencuri yang telah membawa kabur uangnya. Di tempat lain, terlihat seorang pria hitam bernama Franz sedang melaksanakan tugasnya. Ketika ia mendapatkan panggilan dari Temple, ia pun langsung bergegas membereskan pekerjaannya dengan cara menghabisi semua musuhnya. Ternyata orang yang sedang berhadapan dengan Franz adalah kelompok mafia lain yang memiliki masalah dengan kelompok Temple. Dengan kejadian tersebut seakan Franz adalah algojo dari kelompok Temple. Misi yang akan dilakukan oleh Franz adalah membawa Mia kembali. Scene berganti. Scene memperlihatkan perjalanan John dan Mia. Mereka berbincang satu sama lain. Saat itu John menyadari bahwasanya Mia sering disiksa oleh Temple karena terlihat luka lebam di tubuhnya. Lalu terungkap pula bahwa John sebelumnya adalah mantan pasukan khusus yang tiba-tiba dipecat oleh atasannya tanpa sebab yang jelas. Sehingga John banting setir menjadi seorang perampok. Sesampainya di motel, John pun memutuskan untuk mengantarkan Mia lalu pergi. Begitupun Mia akhirnya telah sampai di kamar motel dan sambil menunggu temannya Rahul. Setelah beberapa saat ternyata temannya Rahul telah dihilangkan dari muka bumi oleh Franz. Kemudian Mia pun malah bertemu dengan Franz.
Hal yang dilakukan oleh Franz adalah menginterogasi Mia agar ia memberitahu di mana orang yang telah membawa uang milik Tempel. Beruntungnya John saat itu yang memiliki firasat buruk. Akhirnya ia kembali lagi ke kamar motel. Pertemuan antara John dan Franz pun menjadi pertarungan pertama mereka. Akan tetapi saat itu John lebih memilih untuk menyelamatkan Mia karena Franz pasti tidak berani menyakiti Mia. Beberapa kali Mia dapat menjadi tameng bagi John, sehingga John dan Mia pun berhasil melarikan diri dari sana menggunakan mobil. Franz pun langsung mengejar mereka dan mencoba menabrakkan mobil miliknya untuk menghentikan pergerakan John. Kemudian perkelahian John dan Franz kembali berlangsung. Akan tetapi perkelahian tersebut dimenangkan oleh John. Tak lama kemudian Tempel beserta anak buahnya mulai memperlihatkan batang hidungnya. Mengetahui hal tersebut entah mengapa John langsung bergegas kabur dari mereka. Dengan modal senjata otomatis milik Franz, John berhasil melumpuh mobil Temple dan anak buahnya. Sampai di mana ketika peluru milik John habis, ia pun langsung menancap gasnya agar dapat melarikan diri dari kejaran Tempel. Melihat pemandangan tersebut membuat Tempel sangat murka. Karena uang, istri, dan anak yang sedang dikandung oleh Mia berhasil kabur dari hadapannya, ini menandakan bahwa Mia memang ingin sekali kabur dari hadapan Tempel. Kemudian Tempel menyuruh anak buahnya untuk menghubungi seluruh preman di setiap ujung kota untuk menangkap John dan Mia. Scene berganti, singkat cerita John dan Mia pun telah berada di puskesmas terdekat, karena saat itu Mia mengalami pendarahan yang dimana itu akan membahayakan anak dalam kandungannya. Kemudian dokter pun melakukan beberapa pemeriksaan kepada Mia dengan hasil yang sangat beruntung karena kondisinya baik-baik saja. Karena hal tersebut disebabkan oleh Mia yang kaget akan kejadian sebelumnya serta kekurangan asupan makanan. Mendengar hal tersebut, John sudah seperti suami siaga yang bergegas mencari makanan untuk Mia. Begitupun John sambil menyimpan uang curiannya di sebuah kotak besi yang berada di puskesmas. Lalu John pun pergi keluar untuk mencari makan. Ketika di luar, John merasakan ada yang tidak beres serta mencurigakan. Dan ternyata benar John mendapatkan serangan dari preman setempat suruhan dari Tempel yang sudah mendapatkan sayembara untuk mengejar John dan Mia. Preman tersebut berhasil membuat John, Mia, serta Bu Dokter terpojok, akan tetapi preman tersebut malah mengganti niatnya untuk mendapatkan uang curian John sebelumnya. Karena hal tersebut lebih menggiurkan daripada harus menyerahkan John dan Mia kepada Tempel. Akan tetapi John tetap tidak memberitahu mereka dan mencoba melihat celah dari para preman agar John dapat melayangkan serangan balasan. Di tempat lain, Franz ternyata masih hidup. Saat itu ada mobil polisi yang akan membantu dirinya. Namun saja Franz malah menghabisi polisi tersebut karena dahulu ia pernah sakit hati karena ditilang hanya disebabkan motornya tidak ada spionnya. Scene berganti, para preman mulai kesal sambil menodongkan pistolnya karena John tetap saja bungkam tanpa memberitahu lokasi uang yang ia sembunyikan. Akan tetapi ketika para preman sudah mulai mengancam Bu Dokter, John pun terpaksa memberitahu lokasi uangnya. Di sini John mengambil kesempatan karena para preman sempat teralihkan. Dengan cara membuka ikatannya menggunakan gunting kuku, kemudian John langsung mengeluarkan skill bertarungnya dan berhasil menghabisi para preman pensiun tersebut. Ketika berhasil melepaskan ikatan Mia, preman pun masih memiliki kekuatan untuk mengejar mereka, sehingga adegan kejar-kejaran antara mereka pun berlangsung beberapa saat. Karena preman mulai lemas karena telah kehilangan banyak darah. Tidak berhenti di situ, karena anak buah Temple telah ada di hadapan, alhasil Mia berhasil tertangkap oleh mereka. John hanya diam 1000 bahasa karena peluru dari pistol yang ia pegang telah habis. Tak lama kemudian kedua polisi yang sedang mencoba menghentikan Temple dan anak buahnya, terjadi baku tembak antara Temple dan pihak polisi, dan di saat yang bersamaan Franz pun datang dengan mobil polisi yang sebelumnya ia curi. Franz pun berhasil menghabisi dua polisi yang menghambat Temple. Peristiwa tersebut menjadi kesempatan bagi John untuk segera menyelamatkan Mia yang berada di dalam mobil Temple. Namun anak buah Temple sempat melihat John, sehingga John pun sempat tertembak saat itu. Melihat John yang terluka membuat Mia langsung mengambil alih dan mulai menancap gas mobil tersebut untuk melarikan diri dari Temple beserta kelompoknya.
Dalam pelariannya, John menghubungi kembali temannya untuk merubah rencana penjemputan, yakni John meminta kepada temannya untuk menjemputnya di suatu tempat. Sesampainya di tempat tersebut, John meminta kepada Mia untuk membawa mobilnya ke arah utara dan nantinya teman dari John akan menjemput Mia. Begitupun John akan memberikan uangnya kepada Mia. Dengan melihat keadaan Mia saat itu, John menilai bahwa Mia lebih membutuhkannya daripada dirinya, meskipun Mia menolak uang tersebut. Akan tetapi John berhasil meyakinkan Mia, bahkan di sini Mia mengungkapkan bahwa dirinya hanya ingin bersama John. Ternyata kebersamaan mereka yang cukup singkat berhasil menghasilkan benih-benih cinta di antara mereka. Scene berganti, saat itu Mia pun melakukan rencana tersebut dengan pergi menggunakan mobil. Sedangkan John memilih untuk menghadapi kelompok tempel dengan seorang diri, dan ternyata benar. Tak lama kemudian John beserta anak buahnya termasuk Franz telah datang di sana. Kemudian John yang mencoba untuk melakukan negosiasi dengan cara bersembunyi, melemparkan sebuah kesepakatan dengan tempel yakni John akan memberikan uangnya kembali, asalkan tempel membiarkan John dan Mia terbebas dari tempel. Seperti yang kita duga, Temple pasti menolak tawaran tersebut dan memilih untuk tetap akan menghabisi John. Beberapa saat Temple pun akhirnya sadar bahwa John sedang mengulur waktu agar Mia dapat melarikan diri dari mereka. Sehingga Temple pun langsung mengajak anak buahnya untuk mengejar Mia, dan menyuruh sisa anak buahnya untuk segera menghabisi John. Tak lama kemudian, anak buah Temple berhasil menemukan keberadaan John. Beruntungnya John yang bukan warga biasa, ia berhasil menghindar dan mengelabui anak buah Temple. Bahkan saat itu John berhasil menghabisi anak buah Temple dengan cara melayangkan serangan balasan. Kemudian, Franz yang masih bertahan dari serangan John sebelumnya, membuat perkelahian di antara mereka tidak dapat dihindari, apalagi mereka sepakat untuk melakukan pertarungan jarak dekat. Namun tetap saja, meskipun perkelahian tersebut cukup sengit, akan tetapi John dapat mengalahkan Franz saat itu. Di tempat lain, Mia masih berusaha melakukan kontak dengan temannya John yang sedang mengendarai pesawat. Tak lama kemudian Mia mendapatkan masalah baru karena Temple saat itu telah menemukan keberadaannya. Temple yang sudah muak akan kelakukan Mia yang malah memilih meninggalkannya, Temple bahkan berniat akan menghabisi Mia saat itu. Beruntungnya John yang sebelumnya telah berhasil melumpuhkan Franz, akhirnya datang di antara mereka. Kemudian anak buah Temple pun langsung melayangkan serangan kepada John. Beruntungnya John lagi-lagi berhasil menghabisi anak buah Temple yang terakhir. Melihat hal tersebut, Temple pun merasa tersudutkan dan menjadikan Mia sebagai sanderanya. Dengan cepatnya John langsung mengajak Temple untuk berkelahi dengannya 1 lawan 1. Dalam perkelahian ini John sempat tersudutkan oleh Temple yang masih memiliki energi yang cukup banyak, karena sebelumnya Temple hanya duduk manis sedangkan anak buahnya yang selalu di garda depan untuk menyerang John. Di sisi lain ternyata anak buah yang sebelumnya John serang ternyata masih hidup. Ini menjadi masalah bagi Mia. Beruntungnya saat itu Mia mendapatkan senjata yang dapat ia gunakan untuk menghabisi anak buah Temple. Begitupun Mia langsung mendatangi Temple dan langsung menembaknya dengan penuh emosi. Kemudian, temannya pun langsung menurunkan pesawatnya karena kondisi sudah mulai kondusif. Lalu terjadi percakapan antara John dan Mia. John mengungkapkan bahwa ia memilih untuk tidak jadi pergi ke luar negeri, karena John berniat akan meneruskan bisnis milik Temple. Akan tetapi Mia tetap memilih untuk pergi ke rumah orang tuanya. Dan film pun tamat.